Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas penilaian tengah semester 1 kelas 4 ya. Tema 2 ya, masuk ke tema 2 semester 1 yaitu tema selalu berhemat energi. Yang pertama kita akan membahas mupel bahasa Indonesia ya. Ini nomor 1 ada teks bacaan kerbau. Gagasan pokok pada teks di atas, nah lihat kalimat yang nomor 1. Hewan merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya kerbau ya, berarti lihat mana yang mirip. Nah, yang A ya. Kerbau merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan manusia. Yang B, yang bukan merupakan gagasan pendukung pada teks di atas adalah yang tidak ada di teks. Nanti yang tidak ada itu yang kerbau makan rumput. Nah, tidak ada anak-anak kamu di sini kalau kamu baca. Mana kerbau makan rumput? Nah, tidak ada ya. Berarti dia itu bukan gagasan pendukung. Yang selanjutnya, berdasarkan teks di atas, habitat kerbau adalah di mana? Ditempatkan, habitat kerbau adalah di darat ya. Berarti jawabannya A. Selanjutnya, bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Gagasan pokok pada teks di atas adalah nomor 1 ya, selalu gagasan pokok nomor 1. Kemudian gagasan pendukung itu ada di nomor sisanya ya, nomor selain nomor 1 berarti nomor 2, 3, dan 4. Selanjutnya, bahasa yang digunakan dalam mengkampanyekan poster sebaiknya santun dan jelas. Yang A ya. Selanjutnya perhatikan gambar. Judul poster yang sesuai dengan gambar tersebut adalah, nah ini adalah gambar perburuan hutan ya, atau penebangan hutan secara liar. Sehingga hutannya menjadi rusak, pohon-pohonnya ditebangi dan pohon-pohonnya habis ya. Judul poster yang paling sesuai adalah buanglah sampah pada tempatnya. Salah ya, ini karena ini di hutan. Jaga jarak aman juga salah. Selamatkan hutan kita. Nah, ini benar. Kalau yang D, hentikan perburuan hewan secara liar itu salah karena ini di sini tidak ada gambar hewannya. Selanjutnya, urutan petunjuk penggunaan rice cooker atau alat penanak nasi yang benar adalah, nah, yang pertama pasti kamu masukkan beras yang telah dicuci ditambah air secukupnya ya ke dalam wadahnya. Kemudian apa? Pasang steker atau colokan rice cooker ya, pasang dulu colokan rice cooker, kemudian tekan tombol on atau tombol power. Selanjutnya angkat nasi setelah 30 menit ya. 2, 4, 3, 1 berarti yang B. Selanjutnya perhatikan teks petunjuk berikut. Contoh teks petunjuk membuat sesuatu ya. Dilihat yang ada petunjuk membuatnya. Berarti nomor 1, petunjuk membuat kincir angin dari kertas. Nomor 2, petunjuk membuat kincir air dari botol plastik. Dan nomor 4, petunjuk membuat layang-layang. 1, 2, dan 4. Selanjutnya, teks petunjuk harus dituliskan secara urut ya, karena ini informasi yang penting ya, menjelaskan tentang cara melakukan sesuatu harus urut ya. Selanjutnya kita lanjut ke soal mupel ilmu pengetahuan sosial. Di bawah ini yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tumbuhan ya, tumbuhan, air, hewan, matahari ya. Sagu merupakan hasil bumi daerah yang tadi yang kita yang dibuat papeda ya, yaitu dari Papua. Sumber daya alam yang menjadi sumber energi bagi manusia. Tanaman, contohnya apa? Padi, jagung, beras itu kan yang kita makan itu dari padi ya, termasuk tanaman. Sumber daya alam yang digunakan pada pembuatan ikan asin. Contohnya apa? Panas matahari ya. Digunakan untuk mengeringkan ikan.
Binatang ternak yang dimanfaatkan untuk membantu menarik gerobak. Sapi ya. Selanjutnya, pemanfaatan hewan dan tumbuhan bagi manusia untuk keperluan hidup. Ayam dipelihara manusia untuk menarik gerobak, tidak bisa. Diambil telurnya ya. Diambil susunya juga tidak punya susu, tidak mengeluarkan susu yang banyak seperti kambing dan sapi ya. Diambil kulitnya juga tidak bisa ya. Ayam itu yang paling penting itu diambil telurnya. Kalau diambil kulitnya, ini contohnya sapi dan kambing. Susu juga sapi dan kambing bisa, gerobak itu sapi ya. Selanjutnya, sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam kegiatan transportasi. Nah, minyak bumi ya. Contohnya bensin dan solar itu sebagai pengisi bahan bakar kendaraan. Berikut ini yang bukan termasuk tanaman pangan adalah jati. Jati itu bukan tanaman pangan ya, itu tanaman pohon yang batangnya dimanfaatkan mebel. Nah, manfaat tumbuhan jarak di bidang ekonomi adalah jarak itu menghasilkan buah untuk dijadikan minyak gosok, nanti bisa dijual ya. Getuk adalah salah satu jenis makanan yang terbuat dari olahan tumbuhan singkong. Oke, selanjutnya kita bahas muatan pembelajaran SBDP. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendah nada disebut tangga nada. Nada yang rendah menunjukkan suara semakin rendah ya, karena rendah. Cepat lambatnya lagu saat dinyanyikan disebut tempo. Tempo lambat menggambarkan suasana yang B ya, sedih. Not angka dalam lagu ditulis dalam bentuk, namanya angka berarti ditulis dalam bentuk angka ya. Perhatikan lagu berikut. Partitur tersebut menunjukkan jika lagu yang dinyanyikan harus, nah ini, ada tulisan moderato. Moderato itu tempo sedang. Berarti jawabannya C ya, sedang. Bunyi yang dihasilkan dapat berasal dari internal dan eksternal, yang bukan merupakan contoh bunyi internal. Internal itu dari dalam diri, contohnya menepuk tangan, menepuk paha, menggetakkan kaki ya, dari dalam diri sendiri. Kalau dari luar itu contohnya yang bukan merupakan berarti gitar yang dipetik. Bernyanyi secara berkelompok disebut paduan suara. Yang bukan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam bernyanyi adalah contohnya berlari sambil bernyanyi. Oke ya. Selanjutnya kita lanjut ke muatan pembelajaran IPA. Nomor 1, sumber energi terbesar bagi makhluk hidup yang berada di bumi adalah matahari. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri. Tumbuhan memanfaatkan energi cahaya dari matahari untuk membuat makanan sendiri ya, disebut fotosintesis. Nelayan memanfaatkan energi angin untuk berlayar ya, melayarkan kapalnya. Contoh kegiatan yang memanfaatkan energi matahari. Petani mengairi sawah, ini menggunakan air. Nelayan menjaring ikan juga menggunakan energi air ya. Adik menyiram bunga juga air. Nah, yang matahari itu ibu menjemur pakaian. Di bawah ini adalah contoh benda yang mengalami perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Listrik menjadi gerak, contohnya kipas angin. Nanti kalau sudah diubah, kipas angin akan mengeluarkan angin ya. Karena bolang-balingnya diputar, ada angin banyak sehingga bisa menyejukkan. Perubahan energi yang terjadi pada gambar tersebut, radio itu dari listrik menjadi energi bunyi, sehingga bisa bersuara. Makanan yang kita makan mengandung energi kimia ya, energi kimia.
Selanjutnya, yang bukan merupakan cara aman dalam menggunakan energi listrik. Tangan harus kering, aman. Mematikan peralatan listrik, aman. Mencabut stop kontak saat meninggalkan rumah, aman. Menghidupkan saklar dengan tangan basah, nah ini nggak aman ya. Tangannya harus kering. Nanti bisa kesetrum ya. Saat ini ketersediaan minyak bumi semakin terbatas di alam karena jumlahnya semakin berkurang ya. Sehingga minyak bumi itu terbatas. Selanjutnya, contoh sumber energi alternatif. Emas bukan, batu bara bukan, minyak bumi bukan. Nah, sudah jelas ya yang D. Arus air, sinar matahari, dan angin. Oke, selanjutnya yang terakhir kita bahas muatan pembelajaran PPKN. Segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku disebut yang harus dilaksanakan, yaitu kewajiban. Yang bukan merupakan kewajiban kita dalam pemanfaatan air adalah, bukan ya berarti, menutup keran jika tidak digunakan. Ya, mencemari air sungai dengan limbah, bukan ya, kita tidak boleh mencemari air sungai dengan limbah karena bisa merusak lingkungan. Yang nomor 3, salah satu kewajiban kita dalam penggunaan energi listrik. Yang A, tidak membayar tagihan listrik, salah. Yang B, menghidupkan lampu di siang hari padahal sudah terang, salah ya, kita harus menghemat listrik. Yang C, membayar tagihan listrik, nah ini benar nih. Selanjutnya nomor 4, salah satu cara menghemat penggunaan bahan bakar minyak adalah menggunakan mobil untuk berpergian jarak dekat, itu salah ya, kalau dekat lebih baik berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Hanya menggunakan kendaraan berbakar minyak untuk menempuh jarak jauh. Nah, ini benar. Yang bukan merupakan hak yang kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Memperoleh udara segar, benar. Memperoleh air bersih, benar. Tubuh yang sehat, benar. Mandi dengan air kotor, salah ya, nggak boleh, kita tidak boleh. Kita tidak berhak mandi dengan air kotor, kita berhak mandi dengan air bersih. Perhatikan gambar. Tetap hemat air saat mencuci pakaian. Kewajiban yang harus kita lakukan berdasarkan gambar di atas adalah hemat ya, tadi tulisannya tetap hemat saat mencuci pakaian. Mencuci pakaian dengan air secara berlebihan, salah. Ini malah tidak menghemat. Tidak mematikan keran setelah mencuci juga salah ya. Mengotori sungai saat mencuci di sungai, salah. Yang benar itu yang D. Mencuci pakaian dengan air seperlunya. Selanjutnya, sebelum menerima hak, kita harus melaksanakan ya, kewajiban. Pernyataan di atas adalah termasuk bisa menggunakan energi listrik kapan saja, bisa menggunakan energi listrik di mana saja, mendapatkan energi listrik yang dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, ini haknya kita ya, hak kita terhadap sumber energi listrik. Yang nomor 9, perhatikan pernyataan. 1. Menggunakan air sesuai dengan yang diperlukan. 2. Menutup keran air jika sudah tidak digunakan. 3. Tidak mencemari air dengan limbah. 4. Menjaga kelestarian air. Kalimat pernyataan di atas adalah termasuk kewajiban terhadap sumber energi air. Mematikan televisi jika tidak ditonton merupakan kewajiban manusia. Nah, kita sudah bahas 50 soal yang terdapat dalam tema 2 selalu berhemat energi. Oke, terima kasih. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.